Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin ibadah Paskah ini, dan sungguh-sungguh boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau tanpa kematian Kristus, maka kita pasti tidak akan menjadi anak Tuhan dan memiliki bagian di dalam hidup kekal dan kebenaran di dalam Kristus. Kalau tidak ada kematian dari Yesus Kristus, saya juga percaya tidak ada puji-pujian yang begitu indah yang boleh ditulis untuk memberikan satu respon terhadap keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya sebagai orang Kristen, Alkitab berkata salah satu dari bukti kita sudah mengalami satu penebusan dan kelahiran baru adalah hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Hidup di dalam memuji Tuhan. Itu menjadi satu budaya yang kita jalankan dan perlu pelajari dan hidupi sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas dari Lukas 24. Lukas 24 kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa, di hari ini Engkau boleh kumpulkan kami untuk memperingati hari kebangkitan Engkau dari kematian, hari kemenangan Engkau atas kuasa dosa, dan hari di mana Engkau menyatakan bahwa penebusan Engkau telah sempurna, dan penebusan Engkau adalah satu penebusan yang telah mengalahkan maut dan diterima oleh Bapa yang kekal. Kiranya Engkau boleh tolong pimpin kami ya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam iman kami, di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, kami boleh memiliki kuasa kebangkitan itu di dalam diri kami dan segala kebenaran firman. Walaupun itu adalah sesuatu yang tentunya tetap kami perlu pelajari, perdalam, untuk kami boleh mengerti dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami boleh melalui setiap kebenaran yang dinyatakan, belajar untuk mengenal Engkau dan belajar untuk percaya dan makin percaya kepada Engkau dan makin hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami. Nyatakan sekali lagi ya Bapa, kasih-Mu bagi kami. Dengan kami boleh dinyatakan akan kebenaran yang Engkau telah wahyukan bagi kami dalam kitab suci. Anugerahkan pengertian, kelembutan hati, dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk memimpin kata-kata yang keluar dari hamba-Mu, dan juga untuk boleh merupakan kebenaran yang Engkau sendiri ingin sampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan dari murid-murid ke Emmaus ini, yaitu ada 2 murid di sini, itu adalah satu perjalanan mungkin bisa dikatakan sebagai wujud dari kekecewaan yang mereka alami pasca dari penyaliban Yesus Kristus dan penguburan dari Yesus Kristus. Mengapa kita mengatakan ini sebagai satu kekecewaan? Karena pada waktu mereka berjalan pulang menuju ke Emmaus, di situ ada satu percakapan yang terjadi antara 2 murid ini dengan satu pribadi, orang yang mereka tidak kenal, bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam percakapan itu mereka mengungkapkan bahwa Dia adalah seorang nabi yang sebenarnya kami harapkan untuk memberikan kebebasan atau pembebasan bagi Israel. Tetapi ternyata Dia dibunuh oleh para pemimpin kami, para tokoh agama kami. Dan sekarang Dia sudah mati. Walaupun di dalam kondisi itu mereka juga berkata, ada informasi yang kami dapatkan. Kalau ada orang-orang yang merupakan murid-murid juga yang mengabarkan kalau Yesus Kristus tidak mati, Dia bangkit dari kematian. Tetapi mereka tetap tidak bisa mengerti mengenai fakta itu atau kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, apa yang mendorong mereka tidak bisa mengerti kebenaran itu? Saya percaya ada satu selubung yang masih menutupi pemikiran mereka. Apa yang membuat mereka akhirnya di dalam satu kondisi yang juga ketika Yesus bangkit dan berdiri di depan mereka, mereka tidak mengerti bahwa itu adalah Yesus Kristus. Alkitab mengatakan karena pada waktu itu tetap ada selubung yang menutupi mata mereka juga. Nah, maksudnya apa? Yang menutupi itu apa? Ada beberapa penafsiran yang mengatakan, oh itu adalah sesuatu yang mungkin dikarenakan
ketika Yesus bangkit dari kematian, maka dia dalam kondisi yang masih ada bekas-bekas lukanya yang ada di sekujur tubuhnya. Sehingga pada waktu murid-murid melihat Yesus Kristus, dia tidak bisa mengenali ini adalah Yesus Kristus. Misalnya ambil contoh, pada waktu Yesus berdiri di depan murid-murid, Yesus berkata, ini bekas luka di tangan, bekas paku. Dan Thomas, tusukkan jarimu ke bekas luka yang ada di lambungku ini, yang bekas ditusuk oleh tombak. Dan itu menunjukkan bahwa ketika Yesus bangkit, mungkin dia masih memiliki tanda-tanda bekas penganiayaan di dalam tubuhnya, atau pada tubuhnya, mungkin pada wajahnya, sehingga murid-murid tidak bisa mengenalinya. Tetapi ada penafsiran yang lain mengatakan, pada waktu mereka tidak bisa mengenali Yesus Kristus, itu disebabkan karena bahasa aslinya mengatakan saat itu Tuhan masih menutup pengertian mereka akan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus itu. Sehingga mereka tidak bisa mengerti dan mereka tidak bisa, atau secara spesifik mereka tidak bisa mengenali kalau yang berdiri di depan mereka itu adalah Yesus Kristus. Tapi pada waktu mereka tidak bisa mengenali itu, justru pada waktu itulah mereka mengungkapkan kekecewaannya, mereka mengungkapkan kesedihannya, mereka mengungkapkan satu perasaan ketidakpengertian mereka terhadap kebenaran-kebenaran firman yang Yesus Kristus sebelumnya telah sampaikan kepada mereka dan ajarkan kepada murid-murid. Itu sebabnya di sini Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan mereka kemudian berhenti dan bertanya, adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu kata Yesus, apakah itu? Dan disitulah kemudian mereka mengungkapkan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa, tapi kemudian dia dibunuh dan dimatikan. Mereka pikir Yesus tetap mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat bagian ini, saya merasa ada satu kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin kita bisa mengerti lebih jauh. Misalnya salah satu hal yang paling menonjol, yaitu berkaitan dengan kekecewaan dari murid-murid Yesus. Pada waktu mereka mengikut Yesus dan mereka kemudian tidak mendapatkan apa yang mereka ekspektasikan, itu sebagai satu kebenaran yang terwujud. Dan pada waktu mereka kecewa seperti itu, apa yang terjadi? Di situ Yesus datang untuk membimbing diri mereka. Jadi pada waktu kita membaca bagian ini, kita bisa berkata seperti ini. Pada waktu kita mengikut Yesus Kristus, tindakan kita mengikut Yesus sebagai seorang murid itu tidak melepaskan diri kita dari kekecewaan atau kekecewaan yang kita alami ketika kita mengikut Yesus Kristus. Nah, pada waktu kita mengikuti Yesus dan mengalami satu kekecewaan, apa yang menjadi penyebab kita mengalami kekecewaan itu? Saya kemarin ketika berbicara dengan satu orang, dia ada mengatakan satu hal yang saya lihat itu adalah satu perkataan yang benar. Dia berkata seperti ini, ketika kita bekerja, kita perlu ada satu penuntun yang jelas di dalam poin-poin yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Kalau tidak, maka itu yang mengakibatkan terjadinya friksi atau keributan. Lalu dia mengeluarkan satu kalimat kayak gini, ketidaktahuan itulah yang mengakibatkan kita salah, bukan? Saya waktu berpikir mendengar kalimat itu, saya langsung setuju dengan dia. Ketidaktahuan itu yang membuat kita salah dan kita menyalahkan orang lain. Itu seringkali yang terjadi. Dan pada waktu kita kembali ke dalam bagian ini, pada waktu murid-murid itu kecewa, apa yang membuat mereka kecewa? Apa yang membuat mereka kemudian mungkin kehilangan pengharapan mereka kepada Tuhan yang membuat mereka kembali ke Emmaus? Jawabannya adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu membuat mereka mengambil satu keputusan yang kemudian meninggalkan
Tuhan, mungkin saya bilang pakai tanda kutip, meninggalkan Tuhan, kembali ke Emmaus dan tidak menantikan Tuhan dan tidak menantikan bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian dan tidak mau mempercayai bukti bahwa murid-murid yang lain sudah menyaksikan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Jadi pada waktu kita mengikut Tuhan, pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa kita mungkin akan mengalami satu kekecewaan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua orang yang sungguh-sungguh belajar mengikut Tuhan pasti mengalami atau pernah mengalami pergumulan ini. Mungkin bentuknya berbeda. Seperti misalnya kalau murid-murid di sini mengalami satu pergumulan karena apa yang dinyatakan atau mereka pikirkan tentang Kristus itu berbeda dengan fakta yang mereka alami. Dan mereka tidak memahami itu. Tetapi pada waktu kita mengikut Tuhan, mungkin kita juga bisa mengalami kecewaan dalam bentuk saya berdoa. Tuhan, saya ada masalah ini. Tetapi kenapa engkau tidak menjawab atau membebaskan saya, mengeluarkan saya dari masalah yang saya alami ini. Atau Tuhan, sekarang saya sakit. Saya berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan kesembuhan seperti yang saya minta kepada Tuhan, supaya saya tidak mengalami sakit lagi. Ada orang yang saya pernah berbicara kepadanya. Dia berkata seperti ini, Tuhan, aku sudah berdoa, minta engkau tolong pimpin ekonomi saya, usaha saya. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah memberikan jawaban? Mengapa saya harus bergumul dengan kesulitan-kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan saya yang tidak pernah keluar dan lepas daripada kesulitan itu? Saya tanya, apakah Tuhan memberikan kekurangan? Dia bilang tidak, Tuhan memberikan kecukupan. Tetapi untuk mendapatkan kecukupan itu saya harus banting keringat dengan susah payah, dengan berat sekali untuk bisa mendapatkan kecukupan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Nah itu membuat dia kemudian berkata, mulai hari ini saya tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Mulai hari ini saya nggak mau lagi ke gereja. Karena dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Ada orang yang akhirnya mundur ketika dia mengalami kekecewaan. Tetapi yang kita akan gumulkan di sini adalah pada waktu kita mengikut Tuhan. Pada waktu kita mengalami kekecewaan ketika kita mengikut Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi respon kita di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi hal yang penting yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Dan respon itu paling tidak ada dua yang kita bisa lihat di dalam Lukas 24. Yang pertama adalah waktu kita mengalami kekecewaan mengikut Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa kita belum cukup memahami siapa Tuhan kita. Dan itu harusnya mendorong diri kita untuk lebih memahami dan mengenal Tuhan kita. Yang kedua adalah pada waktu kita mengalami kekecewaan di dalam mengikut Tuhan, hal itu seharusnya bukan membuat kita kemudian mundur, menjadi membenci Tuhan, tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan, melainkan justru pada waktu itu kita harus belajar percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Nah ini adalah dua hal yang kita mau lihat lebih jauh di dalam Lukas pasal 24 ini ya. Nah yang pertama adalah pada waktu kita mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Apa yang menjadi penyebab kita mengalami kekecewaan? Karena kita kurang mengerti siapa Tuhan kita. Karena kita kurang mengenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya kita bisa mengalami kekecewaan dan Tuhan ingin menjadikan ketidakpahaman itu sebagai satu batu loncatan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Bukan mundur dan menjauh dari Tuhan. Nah kita bisa tahu dari mana? Tadi ada beberapa kalimat yang saya bacakan dari pertanyaan yang Yesus Kristus berikan. Dan jawaban dari murid-murid yang pergi menuju ke Emmaus itu. Tadi saya ada baca dari ayat yang ke-19. Yesus pada waktu ditanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu Yesus berkata, apa itu? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dan itu mendorong murid-murid merasa sedih dan mereka kemudian mulai menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaannya adalah, sungguhkah Yesus tidak tahu? Sungguhkah Yesus karena tidak tahu sehingga dia harus bertanya apakah itu? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab,
khususnya dari kitab Injil yang memberitakan mengenai pelayanan Yesus Kristus dalam dunia ini, yang memberitakan tentang kesaksian dari perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, yang menceritakan juga tentang respon dari murid-murid terhadap diri Yesus Kristus, dan juga memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus, maka kita akan mendapatkan satu hal, bahwa Yesus tidak mungkin tidak tahu. Dia pasti tahu. Karena apa? Di dalam Injil itu dikatakan, tidak perlu ada orang yang memberitahu diri dia. Dia tahu hati semua manusia. Di dalam Yohanes 2. Pada waktu murid-murid membawa orang yang lumpuh di hadapan Yesus Kristus. Lalu ketika Yesus melihat orang yang lumpuh dibaringkan di depan dia. Lalu Yesus berkata, anakku, dosamu diampuni. Lalu tiba-tiba Yesus kemudian berkata, mana yang lebih mudah? Berkata, bangkit dan berjalanlah, atau dosamu diampuni. Tetapi untuk engkau mengetahui bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata kepada engkau, bangkit dan berjalanlah. Lalu orang itu bangkit. Mengapa Yesus berkata seperti itu ya? Mana yang lebih mudah? Berkata dosamu diampuni, atau berkata bangkit dan berjalanlah? Tapi supaya engkau mengetahui bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Mengapa Yesus mengeluarkan kalimat itu? Mengapa Yesus tidak langsung berkata seperti ini saja? Anakku, dosamu sudah diampuni. Sekarang bangkit dan berjalanlah. Karena di dalam perikop di dalam ayat berikutnya, di situ ada kalimat yang dikatakan pada waktu Yesus berkata dosamu diampuni. Maka ada orang-orang yang berkata, siapa dia yang telah menghina Tuhan dan berkata bahwa dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca dengan teliti, kalimat itu bukan diucapkan, bukan dibisikkan, tetapi kalimat itu dikatakan di dalam hati. Dan di situ dikatakan, tapi Yesus tahu hati mereka dan dia berkata, mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah. Jadi Alkitab menunjukkan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Yesus tahu apa yang sedang kita pikirkan. Nah, apa yang sedang kita rasakan tanpa perlu ada satu orang pun yang memberitahu diri dia apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu. Kalau dia tahu, mengapa dia berkata bahwa apakah itu kepada murid-muridnya ini? Kalau dia tahu bahwa murid-muridnya itu adalah murid-murid yang sedang menggumulkan tentang diri dia, membicarakan tentang diri dia, mengapa dia harus tetap bertanya apakah itu? Apakah karena dia berpura-pura kepada murid-muridnya dan tidak tahu, seolah-olah tidak tahu itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini saya lihat pertanyaan Yesus bukan menunjukkan ketidaktahuannya. Pertanyaan Yesus juga bukan satu kepura-puraan yang dia tanyakan kepada murid-muridnya. Tetapi pertanyaan yang Yesus katakan itu adalah satu pertanyaan untuk membuka hati kita, pikiran kita, untuk mengerti apa yang kita sesungguhnya butuhkan. Itu yang membuat Yesus bertanya kepada diri kita. Nah, ini yang membuat kita bisa berkesimpulan seperti ini. Pada waktu kita ada di dalam ketidakmengertian, pada waktu kita mungkin sedang berjalan di dalam satu rasa pentok di dalam hidup kita, dan pada waktu kita ada di dalam kondisi itu, disitulah mungkin Tuhan bisa bekerja dengan membuat kita mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya kita alami dan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari kita bisa aplikasikan seperti itu. Tapi setiap kali kita menggumulkan firman, kita sering kali bertemu Yesus bertanya. Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Yesus bertanya, apa itu yang menjadi pembicaraan yang sedang hangat saat ini? Supaya murid tahu, sebenarnya mereka tahu tidak. Supaya kita tahu
sebenarnya kita tahu tidak apa yang menjadi masalah kita? Itu sebenarnya dia bertanya. Dan pada waktu dia bertanya itu dan murid mengungkapkan jawabannya, maka pada waktu itulah mereka sebenarnya menunjukkan mereka tahu atau tidak tahu apa yang terjadi. Misalnya ambil contoh kayak gini. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa pada waktu Yesus bertanya apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita baca bagian itu ya, sampai di situ dulu. Pertanyaan saya, jawaban murid benar enggak? Benar enggak? Tentang Yesus orang Nazaret, ya itu benar ya. Lalu kalimat berikutnya, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Benar gak? Benar juga ya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Benar? Benar juga ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Benar gak? Benar gak? Benar juga? Halo? Benar atau enggak? Benar ya? Waduh. Bapak Ibu di situ ada beberapa kesalahan. Pertama, siapa dia? Yesus orang Nazaret. Itu benar. Lalu kalimat berikutnya itu enggak tepat. Ia seorang nabi Tuhan. Atau nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya. Itu setengah benar. Yesus nabi bukan. Iya, kita bisa katakan dia nabi. Tapi dia bukan seorang nabi. Melainkan dia adalah nabi itu. Alkitab berkata, misalnya di dalam Ulangan 18. Musa berkata, hai Israel, nanti suatu hari akan datang seorang nabi yang seperti aku, yang lahir dari antara orang-orang Israel. Dengarkanlah dia. Lalu kalau saudara kemudian baca lagi seterusnya, ternyata nabi itu adalah bukan cuma sekedar nabi yang lahir dari papa dan mama manusia, tetapi dia adalah nabi yang lahir dari seorang perawan perempuan, di mana bapaknya adalah Allah sendiri. Bukan berarti Allah menikah atau bersetubuh dengan Maria lalu melahirkan Yesus Kristus, melainkan kelahiran dari perawan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dan identitasnya adalah anak Allah, di mana Allah adalah Bapa dia dan dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia inkarnasi menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dan dia kemudian berbicara menyatakan kebenaran Allah kepada diri kita. Dan di situ kita mengatakan, lalu kita baca misalnya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, dahulu kala Allah berbicara dengan berbagai cara, yaitu dengan mimpi, dengan hal-hal yang mungkin melalui perantaraan malaikat dan nabi-nabinya. Tetapi di akhir zaman ini Allah berbicara melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita membaca bagian-bagian itu, kita mengetahui satu hal, bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah nabi itu. Dan bedanya apa nabi itu dengan nabi-nabi yang lain, atau nabi Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Yaitu nabi-nabi yang lain menyampaikan perkataan nabi itu. Nabi itu adalah sumber dari kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dan pada waktu Yesus datang, dia menyampaikan perkataan bukan dari Tuhan, karena diri dia adalah Tuhan itu sendiri. Saya nggak mau masuk ke dalam
pembahasan yang lebih jauh. Yesus misalnya di dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara menyampaikan apa yang Bapa katakan kepada diri dia, lalu dia menyampaikan kepada manusia. Itu nanti mungkin ada kesempatan lain kita bicara. Tapi Alkitab berkata misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus itu siapa? Firman itu. Yang dia katakan firman kan. Itu yang dikatakan Alkitab tentang Yesus. Jadi walaupun dia adalah nabi, tetapi nabi Yesus itu memiliki perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bukan secara kuantitatif, tetapi secara kualitas. Dia berbeda dari semua nabi yang lain. Karena dia Allah yang inkarnasi menjadi manusia dan berbicara kepada diri kita. Lalu kita lanjutkan. Pada waktu Yesus, mereka berbicara tentang Yesus ini. Lalu dikatakan di dalam ayat yang tadi saya bacakan. Pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Lalu ada kalimat, tetap padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tadi ngomong benar ya. Pertanyaannya adalah gini, kalau dahulu kami mengharapkan dia membebaskan bangsa Israel, berarti bangsa Israel sudah dibebaskan atau belum? Belum kan? Padahal dengan kematian Kristus, Israel sudah dibebaskan belum? Sudah. Tapi mereka gak paham. Jadi pada waktu Yesus bertanya, jawaban yang diberikan itu bukan supaya memuaskan pertanyaan Yesus atau memberikan jawaban kepada Yesus. Tetapi Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam pemahaman dari murid-muridnya, diri kita. Masalahnya adalah kita belum tahu. Kita perlu dibukakan, kita perlu dimengertikan lebih jauh. Makanya Yesus bertanya, apakah itu? Dan dari jawaban ketahuan kalau murid-muridnya belum memahami kebenaran itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca berikutnya, Yesus kemudian mulai menjelaskan tentang siapa diri dia. Tetapi pada waktu Yesus menjelaskan tentang siapa diri dia, Yesus menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci untuk menunjukkan kalau dia adalah Mesias itu dan dia harus datang ke dalam dunia dan dia harus mati dan dia harus bangkit dari kematian. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 27, di situ dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maksudnya adalah kalau Lukas bicara seperti ini, itu mau menunjukkan bahwa Yesus menjelaskan tentang diri dia dari seluruh perjanjian lama. Dari Kejadian sampai dengan Maliaki tentang diri dia. Dan mungkin kalau kita tanya, di mana itu? Bapak Ibu bisa lihat beberapa contoh. Terus terang ini adalah satu hal yang sangat menarik sekali. Dan saya sendiri pengen tahu Yesus ngomong apa secara lebih detail. Walaupun di Alkitab ngomongin semua kebenaran itu ya. Tapi kita bisa ngomong kayak gini. Kapan Yesus berbicara tentang diri dia? Mulai dari mana? Saya yakin semua kita yang belajar teologi pasti akan ngomong. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ Allah berkata, perempuan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan meremukkan kepala ular. Ular itu akan meremukkan tumit dari anak laki-laki itu. Lalu di situ Tuhan kemudian menyembelih binatang. Saya juga percaya itu adalah domba yang disembelih. Pakaiannya kemudian diambil kulitnya untuk dijadikan pakaian bagi Adam dan Hawa. Untuk menyatakan bahwa janji itu harus disahkan dengan darah. Dan dari situ mereka baru bisa mengenakan satu pakaian yang baru.
atau kehidupan yang baru. Dan siapa Allah bicarakan? Yaitu mengenai Yesus Kristus. Lalu kalau saudara kemudian merunut lagi agak mundur, saudara bisa menemukan Abraham menjadi satu orang yang Tuhan panggil dari Ur Kasdim. Karena bangsa-bangsa telah menjadi jahat. Dan Tuhan merencanakan keselamatan melalui Abraham dan keturunannya. Dan pada waktu Abraham dijanjikan dia akan melahirkan bangsa yang besar kayak gitu. Dan dia akan diberikan tanah perjanjian. Maka dia sampai tua nggak punya anak. Sampai akhirnya istrinya mengambil satu inisiatif. Abraham, sudah kamu nikah saja dengan budak perempuanku, melahirkan Ismail. Lalu dia pikir itulah anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan berkata tidak. Anak yang akan jadi bangsa yang besar itu adalah melalui Sarah, yaitu Ishak. Tapi begitu Sarah hamil di masa tuanya, di saat dia mengalami menopause yang menunjukkan karunia Tuhan di situ. Ketika anak itu mulai bertambah besar, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu sayangkan anakmu itu? Satu-satunya yang tunggal itu kan? Mungkin Abraham ngomong, iya, sekarang bawa dia untuk dipersembahkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat itu dikatakan Abraham taat. Dia langsung bawa Ishak besok pagi. Gak tahu dia pamit ke istrinya atau enggak, banyak orang ngomong enggak pamit ke istrinya. Karena kalau pamit pasti anak itu tidak dikorbankan. Tapi dia bawa pergi, lalu pergi ke Gunung Muria. Sampai Gunung Muria, ketika dia akan persembahkan, tiba-tiba Tuhan ngomong, stop Abraham, aku sudah tahu hatimu. Padahal Tuhan dari dulu sudah tahu hati Abraham. Tapi di situ kemudian Tuhan berkata, gunakan domba itu yang tersangkut di semak duri untuk dipersembahkan menggantikan Ishak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang Tuhan tidak berkenan korban persembahan manusia. Itu berbicara bahwa kita tidak boleh menyerahkan anak kita untuk diberikan kepada Tuhan. Tetapi di balik itu Tuhan akan berkata akan ada penggantinya yang akan harus dikorbankan kepada Tuhan. Siapa yang menjadi pengganti itu? Yaitu domba. Ya, siapa domba itu? Kalau saudara baca di dalam Ibrani 9 dan 10, saudara akan berkata, domba memang perintah Tuhan. Tetapi domba tidak pernah bisa menghapus dosa. Walaupun itu diperintahkan Tuhan. Melainkan domba itu ketika kita persembahkan kepada Tuhan, mungkin secara fisik kita diampuni dosa kita. Tetapi secara iman itu untuk menantikan anak domba Allah yang akan datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa manusia. Jadi dari pengalaman yang dialami oleh Abraham itu dia belajar satu hal. Suatu hari nanti ada domba Allah yang akan dikorbankan. Domba yang disediakan Allah sendiri untuk menebus dosa manusia. Untuk bisa diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan akhirnya kita belajar kalau itu adalah Yesus Kristus. Dimana ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mengalami satu kekecewaan dalam hidup kita, pada waktu kita mengalami ketidakmengertian itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu bukan justru berpuas diri dengan apa yang kita ketahui, bukan justru membenarkan diri di dalam ketidaktahuan kita, lalu menyalahkan gereja, menyalahkan orang lain. Tetapi yang kita harus lakukan adalah justru mendekatkan diri kepada Tuhan dan makin belajar mengenal Tuhan. Karena kita bukan Allah. Kita bukan seorang yang maha tahu. Ulangi saya ngomong ya. Saya bukan Allah. Saya bukan Allah. Saya tidak maha tahu. Dari situ saja saya percaya banyak hal yang kita lakukan salah. Dari ketidakpengertian. Ambil contoh. Siapa di sini
yang ketika mengambil satu keputusan, dari 10 keputusan berani ngomong 10 keputusan itu saya putuskan dengan satu kepastian yang pasti benar, karena saya tahu bahwa keputusan saya benar berdasarkan semua fakta yang sudah saya analisa. Saya yakin gak ada yang bisa ngomong seperti itu. Kebanyakan kita mengambil satu keputusan berdasarkan satu insting mungkin. Ada pertimbangan di situ. Tapi pertimbangan kita tetap ada satu, walaupun kita yakin sekali kita putuskan secara benar. Tapi kadang-kadang kita menemukan satu realita keputusan kita mungkin salah. Walaupun kita sudah melihat berdasarkan fakta dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan begitu baik. Tapi Tuhan tidak. Tuhan pasti benar. Karena Dia Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik, yang benar untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada waktu kita kepentok, kita tidak mengerti. Saya percaya kita perlu belajar rendah hati untuk bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau dari sini? Saya nggak ngerti, berarti pengetahuan saya yang mungkin salah. Atau saya pikir saya benar, tapi ternyata kenapa ada masalah yang membuat tidak seperti yang saya prediksi. Berarti kemungkinan saya salah. Tolong tunjukkan itu. Terutama ketika kita belajar tentang Tuhan. Tuhan, ini kok gak masuk akal saya. Kalau gak masuk akal, apa yang harus saya lakukan? Saya buang Tuhan, saya buang kebenaran itu. Bukan, kita yang harus berdoa minta Tuhan menunjukkan kebenaran itu kepada kita. Tentang diri Dia. Karena kita tidak maha tahu. Tuhan jauh lebih besar dari diri kita. Saya nggak lanjutkan lebih jauh ya, karena waktu kita yang terbatas. Poin pertama ini, kalau saudara mau perhatikan lebih lanjut, saudara bisa teruskan dengan penebusan yang Yesus lakukan. Saudara bisa meneruskan lagi dengan kebangkitan yang Yesus alami. Semuanya Tuhan sudah jelaskan kepada murid-murid di bagian ini, yang mereka kemudian akhirnya baru paham tentang kebenaran itu. Lalu yang kedua yang saya ingin saudara ajak lihat adalah pada waktu kita kecewa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bukan mundur, melainkan belajar percaya kepada Tuhan. Dan saudara, bicara mengenai belajar percaya kepada Tuhan, saya juga katakan itu bukan sesuatu yang merupakan satu lompatan iman di dalam kebutaan. Banyak orang Kristen berpikir, kalau saya percaya kepada Tuhan, maka itu berarti saya sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan sanggup untuk memenuhi apa yang atau melakukan segala sesuatu seperti yang saya pikirkan. Itu namanya bukan percaya. Tapi kalau saya percaya kepada Tuhan, saudara bisa perhatikan di dalam kalimat Yesus Kristus. Yesus ketika membawa murid-murid percaya kepada diri Dia melalui firman Tuhan. Dia jelaskan satu persatu bagian dari ayat firman Tuhan yang membuat dia atau murid-murid menjadi percaya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Berarti pada waktu kita berkata percaya, hal pertama yang tidak boleh diabaikan adalah iman kita baru bisa disebut iman kalau itu disandarkan dengan kebenaran tentang Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, tapi percaya akan hal-hal yang Tuhan tidak pernah katakan tentang diri Dia dan kebenaran tentang diri Dia, itu bukan iman. Kita perlu percaya berdasarkan perkataan yang Tuhan katakan bagi diri kita. Dan itu sebabnya poin yang pertama tadi menjadi poin yang penting sekali. Tuhan menjelaskan segala sesuatu tentang diri Dia. Pada waktu Dia sudah menjelaskan segala sesuatu tentang diri Dia, apa yang akan Dia alami, penebusan, kematian, kebangkitan diri Dia, maka baru kemudian murid-murid menjadi percaya kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan kemudian menghilang dari hadapan Dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pernah berkata satu hal. Kekristenan adalah satu kepercayaan yang bukan didasarkan kepada perbuatan.
atau usaha manusia. Tapi kekristenan itu adalah satu kehidupan yang didasarkan kepada kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia berdasarkan apa? Perbuatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk menyelamatkan diri kita. Kalau itu bukan sesuatu yang kita bisa usahakan, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan Allah, maka solusi satu-satunya terhadap kehidupan di dalam dosa adalah kita datang dan percaya kalau tindakan Kristus di atas kayu salib itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi manusia yang berdosa. Nah, ini merupakan satu prinsip yang selalu menjadi cara hidup semua orang Kristen. Kita hidup kalau berpikir bahwa perbuatan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, baik dan membuat diri kita bisa diterima oleh Tuhan, itu bukan Kristen. Tapi kekristenan itu dimulai dari iman, dijalani dengan iman, diakhiri dengan iman. Itu adalah Kristen. Makanya ada buku yang ditulis From Faith to Faith. Dari iman menuju kepada iman. Itu adalah kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Jadi pada waktu kita berjalan sebagai orang Kristen, bisa enggak hidup kita lepas dari iman? Jawabannya tidak. Semuanya harus dinyatakan di dalam iman kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ini juga adalah sesuatu prinsip yang enggak bisa lepas dari kehidupan di luar kekristenan. Tadi saya bilang, kekristenan bisa hidup di luar dari iman? Jawabnya tidak. Sekarang pertanyaan, di luar Kristen bisa enggak kita hidup tanpa iman? Jawabnya juga tidak. Semua tindakan kita pasti disertai dengan iman. Kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, seringkali kita berpikir bahwa kita dengan logika, dengan pertimbangan yang matang. Tapi realitanya banyak kali adalah bukan dengan pertimbangan, tapi dengan iman kita lakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Berikut Tuhan dengan apa? Iman. Jalan hidup dalam dunia dengan apa? Iman. Mana iman yang lebih besar? Ikut Tuhan atau dunia? Kita seringkali dunia. Boleh ditanya ya, kenapa ya? Sama-sama iman kok. Dalam bagian ini Tuhan ingin kita belajar satu hal. Spurgeon pernah bicara, kita di dalam mengikut Tuhan berdasarkan kebenaran iman dan dunia, kita seringkali jatuh untuk mengikuti dunia. Kita seringkali jatuh mengikuti hasutan iblis. Kita seringkali terbujuk untuk mempertanyakan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya enggak seperti itu. Justru pada waktu kita ada di dalam kebimbangan tentang Tuhan, kekecewaan dan mempertanyakan Tuhan, kita harus mengerti itu adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Yang sebenarnya perlu kita lakukan adalah justru mendekatkan diri dan belajar percaya kepada Tuhan di dalam kondisi seperti itu. Itu yang Tuhan nyatakan di sini. Dan satu hal yang terakhir, pada waktu kita ada di dalam kebimbangan itu, peristiwa di mana Yesus ada di situ bersama dengan murid-murid itu mau menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan diri kita. Jadi saya lihat ini adalah satu kebenaran yang kita boleh hidupi ya. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia tidak di dalam kubur itu. Kubur itu sudah menjadi kosong. Dia adalah Allah yang hadir di mana-mana. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dari anak-anaknya, murid-muridnya, pengikutnya. Dan dia akan terus beserta dengan setiap murid-muridnya di dalam melewati pergumulan yang dialami itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan ini boleh makin mendekatkan kita kepada Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa.
Kami sekali lagi bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Kami sekali lagi bersyukur ya Bapa untuk pengertian yang boleh Engkau limpahkan. Kiranya Engkau boleh tolong kami belajar di dalam beriman kepada Tuhan, dan kami boleh tidak henti-hentinya untuk terus makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga dari situ kami boleh makin mengenal Tuhan dan hidup di dalam satu kehidupan yang sungguh beriman kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa di dalam kami melewati hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.